Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sriwahyuni, mahasiswi Prodi Teknologi Pendidikan Universitas Terbuka Bandung. Dengan NIM 0506219113. Kali ini kita akan melakukan simulasi jaringan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk memenuhi tugas 3 pada mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu Bapak Ihsan Eskom MT. Mari kita langsung saja pada simulasinya. Untuk tugas poin pertama, kita diperintahkan untuk membuat sebuah jaringan sederhana dengan 4 buah komputer dan 1 buah switch. Hubungkan semua perangkat dengan menggunakan kabel, kemudian hubungkan koneksi ke 4 komputer sehingga bisa melakukan ping. Oke, item yang kita butuhkan yaitu 4 buah komputer atau PC, kita sedikit perbesar, dan 1 buah switch. Selanjutnya kita akan menghubungkannya dengan kabel. Dan kita akan memberikan alamat IP masing-masing komputer. Mulai dari komputer pertama, masuk ke desktop, lalu IP config. Kita ketik 192.168.1.1. Lanjut komputer kedua, 192.168.1.2. Komputer ketiga, 192.168.1.3. Dan komputer terakhir, 192.168.1.4. Selanjutnya kita akan memberi nama masing-masing komputer dengan akhiran alamat IP-nya masing-masing. Ini 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Selanjutnya kita akan mencoba ping dari komputer pertama ke komputer kedua, ketiga, dan keempat. Klik komputer pertama, masuk ke command prompt, kita ketikkan ping spasi alamat IP komputer kedua, ketiga, dan keempat. Mulai dari komputer kedua, 192.168.1.2. Komputer pertama berhasil. Lanjut. Ping 192.168.1.3. Berhasil juga. Lanjut. Ping 192.168.1.4. Oke, berhasil juga. Itu artinya kita telah melaksanakan tugas poin pertama dengan baik. Kita lanjut ke tugas poin kedua. Di sini kita diperintahkan untuk membuat 1 buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP servernya. Kita masih bisa menggunakan struktur jaringan ini, kita tinggal tambahkan saja 1 buah server untuk server HTTP. Lalu kita akan hubungkan dengan kabel.
Kita beri nama http 1.5, melanjutkan alamat IP komputer tadi yang terakhir. Kita beri IP config-nya atau alamat IP-nya, desktop, IP config 192.168.1.5, subnetnya otomatis. Lalu kita cek dari komputer ke 1 sampai ke 4 untuk HTTP-nya. Klik, masuk ke web browser. Kita ketikkan 192.168.1.5. Ini adalah alamat IP dari HTTP atau server HTTP tadi. Kita cek, berhasil. Komputer pertama berhasil, lanjut ke komputer kedua. .192.168.1.5. Komputer kedua juga berhasil, lanjut. Komputer ketiga juga berhasil, dan lanjut ke komputer terakhir. Oke, komputer terakhir juga berhasil. Semua komputer dapat mengakses layanan HTTP-nya. Kita telah melaksanakan tugas poin kedua dengan baik. Kita lanjut ke tugas poin ketiga. Di sini kita diperintahkan untuk membuat satu buah server DNS dan satu buah server HTTP yang terhubung dengan 4 buah komputer. Pastikan semua komputer bisa mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Kita lanjut. Kita juga masih bisa menggunakan struktur jaringan ini. Kita tambahkan lagi saja satu buah server untuk server DNS. Hubungkan dengan kabel. Dan kita ganti lagi menjadi DNS 1.6. Tadi terakhir kita gunakan 1.5 untuk server HTTP dan server DNS kita gunakan 1.6. Kita beri alamat IP lagi, masuk ke config, face Ethernet, IP address-nya 1.6, subnetnya otomatis, lalu masuk ke service. Masuk ke DNS, kita coba beri nama tugas.com dan masukkan alamat HTTP tadi. Jangan lupa kita on-kan DNS-nya, lalu add. Sudah masuk. Selanjutnya kita coba mulai dari PC pertama. Masuk ke web browser. Kita ketikkan tugas.com. Tugas.com berhasil diakses dari komputer pertama.
Lanjut komputer kedua. Komputer kedua juga berhasil. Lanjut komputer ketiga. Komputer ketiga juga berhasil, dan komputer terakhir. Oke, komputer terakhir juga berhasil. Semua komputer dapat mengakses layanan HTTP melalui DNS servernya. Jadi kita telah melaksanakan tugas poin ketiga dengan baik. Untuk tugas poin keempat, kita diperintahkan untuk membuat struktur jaringan seperti gambar ini dan dengan 4 buah perintah di dalamnya. Kita langsung saja, item yang kita butuhkan yaitu 2 buah komputer. Kita coba perbesar. 3 buah server. 1 router 1841 dan 2 switch 295024. Lalu kita akan mencoba membuat struktur jaringan seperti yang diperintahkan. Kita coba rangkai. Struktur jaringannya sudah selesai, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, saya akan memberikan alamat IP mulai dari komputer atas. Yang ini kita gunakan 1.1. Subnetnya otomatis. Default gateway-nya saya gunakan 1.5. Selesai, lanjut ke komputer bawah. Yang ini kita gunakan 10.0.0.1. Subnetnya otomatis, default gateway-nya 10.0.0.5. Selanjutnya, karena ini kabelnya masih merah, itu berarti jaringan struktur yang atas dan yang bawah itu belum terhubung. Kita akan coba menghubungkannya agar menjadi hijau. Kita masuk ke config. Mulai dari atas, kita on-kan. Yang ini kita gunakan 1.5 dengan awalan 192. Subnetnya otomatis. Lanjut ke yang bawah, jangan lupa on kan. Yang ini 10.0.0.5. Subnetnya otomatis. Sudah selesai. Untuk yang atas sudah hijau dan yang bawah menuju hijau. Selanjutnya kita mulai dari DNS server. Masuk ke config, lalu face ethernet.
kita gunakan 1.3. Subnetnya otomatis, lalu masuk ke setting, default gateway-nya tadi kita gunakan 1.5, lalu DNS servernya 1.3. Masuk ke service, kita off kan karena ini untuk server DNS. Selanjutnya kita ke server Ilkom, masuk ke config lagi, fast ethernet. Yang ini kita 1.2 ya, karena DNS tadi 1.3. Mundur. Subnetnya otomatis, masuk ke setting juga, default gateway-nya 1.5, DNS-nya tadi 1.3. Lalu ke service, sudah on, lalu kita akan mengubah indeks HTML-nya menjadi ilkom.com. Berhasil diakses. Sudah berhasil, jangan lupa di save. Selanjutnya kita akan ke pendilkom.com. Masuk ke config lagi, ke fast ethernet. Yang ini 10.0.0.2. Subnetnya otomatis, lalu masuk ke setting, default gateway-nya ini kita gunakan 10.0.0.5. DNS-nya tadi 1.3. Lalu ke service, sudah on, dan kita ubah lagi indeks HTML-nya menjadi pendilkom.com. Berhasil diakses. Save lagi, jangan lupa. Sudah selesai, dan selanjutnya kita akan mengatur agar DNS terhubung ke ilkom.com dan ke pendilkom.com. Kita langsung saja masuk ke DNS, ke service ya, lalu DNS. Jangan lupa on kan, name-nya kita pertama masukkan ilkom.com. Addressnya tadi ilkom itu 1.2, lalu add. Selanjutnya pendilkom.com. Addressnya tadi 10.0.0.2 ya, lalu add. Oke, selesai. Selanjutnya jangan lupa beri DNS PC0 dan PC1, mulai dari PC0. Config, masuk ke DNS-nya tadi 1.3. Lanjut ke PC1, 1.3. Sudah selesai, struktur jaringannya sudah selesai. Selanjutnya kita akan langsung saja ke langkah atau perintah di poin 4 tadi. Untuk yang pertama, ping dari komputer PC0 ini ke PC1. Pastikan PC0 dan PC1 harus terhubung. Kita klik, masuk ke command prompt, kita tulis ping, lalu alamatnya 10.0.0.1 ya.
enter. Sudah berhasil, tapi kita akan memastikan untuk mengulangi. Ping spasi 10.0.0.1. Oke, sekarang sudah pasti berhasil ya, sudah fix. Perintah pertama sudah selesai, lanjut ke perintah kedua. Ping dari komputer PC1 ke PC0. Pastikan PC1 harus terhubung. PC0 dan PC1 harus terhubung. Klik, lalu masuk ke command prompt lagi. Kita ketikkan ping spasi 192.168.1.1 ya. PC0 itu, lalu enter. Sudah berhasil. Perintah kedua juga sudah berhasil. Lanjut ke perintah yang ketiga. Buka web browser, akses ilkom.com dari PC1. Jadi dari sini ke sini ya, menyeberang. Pastikan halaman ilkom.com harus terbuka. Kita klik, masuk ke web browser. Kita ketik ilkom.com. Ilkom.com berhasil diakses melalui PC1. Poin 3 sudah berhasil, atau perintah ketiga sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk ke perintah keempat. Buka web browser, akses pendilkom.com dari PC0. Berarti dari PC0 ini ke pendilkom.com lagi. Pastikan halaman pendilkom.com harus terbuka. Kita ketikkan pendilkom.com. Pendilkom.com juga berhasil diakses melalui PC0. Artinya, kita telah melaksanakan 4 perintah dalam poin nomor 4 dengan baik. Kita juga telah melaksanakan poin 1 sampai dengan poin 4 dengan baik. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.